Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel Abang Sabir Official. Hari ini kita bakal bahas sejarah lagi, tapi ini lebih ke kejadian yang sangat menyedihkan. Ya, untuk itu kalian stay terus di video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, intronya dulu. Hai sahabat sejarah, sahabat bencana, sahabat yang tiap hari bilang gini, aku siap hujan badai, tapi kalau hujan dikit langsung cari jas hujan ponco ke minimarket. Oke, di video kali ini kita nggak bakal ngomongin kerajaan, perang, atau cinta-cintaan zaman kerajaan dulu. Tapi kita bakal ngomongin sesuatu yang besar. Dan bukan besar karena viral, tapi karena mengubah sejarah Indonesia, Asia, bahkan dunia. Ya, kita bahas tentang tsunami Aceh 2004. Bencana yang bukan cuma menghancurkan bangunan, tapi juga mengguncang hati manusia sejagat. Yang bikin dunia sadar, alam itu gak bisa diremehkan. Dan kadang bisa lebih tegas daripada dosen killer pas ujian. Tapi tenang, seperti biasa kita bakal bahas dengan gaya setengah serius, setengah santai, dan setengah lagi, ya biar genap 3/4. Karena sejarah itu berat, tapi kalau dikasih sambal bisa jadi ringan asal perut kuat. Oke guys, sebelum kita nyemplung lebih dalam, kita bahas dulu nih, apa sih itu tsunami? Jadi gini ya guys, tsunami itu bukan ombak biasa. Ini adalah gelombang laut raksasa yang muncul akibat aktivitas bawah laut kayak gempa bumi, longsor bawah laut, letusan gunung api, atau aliran jatuh ke laut. Enggak, yang ini belum terkonfirmasi. Tapi di kasus Aceh, tsunami muncul akibat gempa bumi Megatrus berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo yang terjadi di Samudra Hindia, tepatnya di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa ini terjadi pada 26 Desember 2004, tepatnya pukul 7:58 WIB, dan berlangsung sekitar 5-5 menit. Gempanya aja udah bikin bangunan roboh. Tapi yang lebih dahsyat, datang sekitar 15-30 menit, yang mana gelombang tsunami setinggi 15-30 meter. Ya, 30 meter bro, itu setara rumah 6 lantai. Bayangin aja ombak datang kayak bangunan apartemen, jalan sendiri ke arah kamu. Nah, karena waktu itu belum ada sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia, warga nggak sempat kabur. Yang terjadi adalah mereka melihat air laut surut cepat, dan banyak yang malah lari ke pantai buat lihat. Dan yang datang bukan ombak buat main banana boat, tapi air bah yang menyapu segalanya. Tsunami menghantam pesisir barat Aceh, termasuk kota Banda Aceh, Melabuh, Calang,
dan desa-desa di sekitarnya. Gelombang pertama datang dalam waktu 15 sampai 20 menit setelah gempa. Tapi bukan cuma 1, 3, hingga 4 gelombang besar menyapu dalam interval berbeda-beda. Rumah-rumah hilang, jalanan lenyap, bahkan masjid yang megah pun ikutan roboh. Tapi anehnya nih, ada juga masjid yang tetap berdiri kokoh. Seperti Masjid Baitur Rahim di Ulele, banyak yang menyebutnya sebagai simbol keajaiban. Lebih dari 170.000 jiwa meninggal di Aceh saja. Belum termasuk yang hilang atau luka-luka. Banyak anak kehilangan orang tua, banyak orang tua kehilangan segalanya. Tapi di tengah kekacauan, muncul juga cerita-cerita luar biasa. Seorang ibu selamat dengan naik ke batang pohon selama 8 jam. Ada anak kecil ditemukan terapung di kasur busa di tengah laut. Bahkan kapal PLTD apung seberat 2.600 ton menyangkut ke tengah kota sekitar 5 km dari laut. Kalau itu bukan kekuatan alam yang luar biasa, saya nggak tahu lagi ini apa coba. Saat dunia melihat berita tsunami Aceh, banyak orang gak percaya karena gambar-gambar yang muncul itu kayak film kiamat. Tapi ini nyata. Bantuan mulai datang dari seluruh dunia. Lebih dari 100 negara memberikan dukungan. Ada helikopter dari Amerika, tim SAR dari Jepang, relawan dari Malaysia, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan jumlah bantuan internasional yang mengalir mencapai 7 miliar dolar AS. Menjadikan tsunami Aceh sebagai operasi bantuan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah saat itu. Tapi di balik bantuan banyak juga tantangan. Distribusi logistik kacau, komunikasi lumpuh, dan trauma psikologis menyebar. Meski begitu, Aceh perlahan bangkit. Pemerintah Indonesia membentuk BRR alias Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Dan dalam waktu 5 tahun, ribuan rumah dibangun, jalan diperbaiki, dan masyarakat mulai menjalani hidup baru. Tsunami Aceh juga jadi titik awal adanya sistem peringatan dini tsunami di Samudra Hindia. Tapi tsunami Aceh bukan cuma soal bencana alam. Tsunami juga mengubah politik Aceh. Sebelum bencana, Aceh dalam konflik panjang antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, ya alias GAP. Tapi setelah tsunami, semua pihak sadar kalau bencana ini nggak menyatukan kita, maka nggak ada lagi yang. Jadi, sobat sejarah dan sobat ngopi sore, kalau kamu ke Banda Aceh sekarang, kamu bisa lihat kapal PLTD apung yang menyangkut di tengah kota. Ya, ini bukan editan, bukan prank, dan bukan di bawah pocong gendong. Itu asli, dan sekarang jadi monumen. Satu kapal yang jadi saksi, alam bisa memukul tanpa aba-aba.
Tapi manusia bisa bangkit kalau bersatu. Tsunami Aceh mengajarkan banyak hal ke kita, bahwa teknologi itu penting, tapi solidaritas itu lebih penting. Bahwa hidup ini sementara. Jadi jangan nunda-nunda minta maaf ke gebetan, maksud saya ke orang tua. Dan yang paling penting, alam itu kuat, tapi manusia bisa lebih kuat kalau tidak sombong. Jadi kalau kamu lagi galau karena wifi lemot, ingatlah, ada orang-orang yang bangkit dari rumah yang hanyut dan sekarang tersenyum sambil jualan mie di Aceh. Apalagi yang lagi nonton video ini, mungkin kalian juga pernah mengalami ya kan, masa-masa dulu 2004. Ya, semangat, tetap semangat. Tapi sebelum saya tutup video ini, saya juga punya satu cerita nih. Di salah satu sudut kota Melabo, setelah tsunami reda dan lumpur mulai mengering, para relawan menemukan seorang anak perempuan, ya usia kira-kira 7 tahun gitu lah. Duduk sendiri di atas puing-puing, bajunya robek, wajahnya penuh luka goresan dan lumpur. Tapi yang paling pilu bukan itu. Yang paling menyayat hati adalah ia duduk memeluk tangan ibunya, yang mana ibunya sudah tak bernyawa. Satu-satunya bagian tubuh yang terlihat di sela reruntuhan rumah mereka. Ketika ditanya oleh relawan, dia menjawab dengan suara kecil, "Aku gak mau pergi, nanti ibu bangun, dia pasti nyari aku." Relawan yang mendengar itu cuma bisa diam. Bahkan laki-laki setangguh itu pun tak kuasa menahan air mata. Dalam satu kejadian, anak ini kehilangan ibu, ayah, dan 2 kakaknya. Tinggal sendiri, tanpa tahu apa yang terjadi, hanya tahu bahwa air besar datang, lalu semua hilang. Ya, cerita ini jadi salah satu dari ribuan kisah yang tak pernah muncul di televisi. Tapi di antara relawan, ini jadi kenangan yang tak terlupakan. Dan ini masih satu cerita. Masih ada 1.700.000 jiwa yang hilang, yang meninggal karena tsunami. Mereka punya banyak kisah, punya banyak cerita. Oke, untuk itu ya kita tutup aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya.